Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sistem informasi manajemen pada perusahaan Unilever. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Nanda Oktavianto, dan ini nama anggota kelompok saya. Saya akan menjelaskan perusahaan Unilever. Unilever adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Rotterdam, Belanda, dengan nama Unilever NV, dan London, Inggris, dengan nama Unilever plc. Unilever memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh. Unilever adalah produsen barang rumah tangga terbesar ketiga di dunia. Hambatan dalam mengoperasikan perusahaan dan mencapai tujuannya, satu-satunya hal yang menjadi hambatan bagi perusahaan Unilever Indonesia Tbk adalah persaingan dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama. Maka upaya yang dilakukan dengan mengadakan program manajemen training dalam mencari bibit SDM yang potensial. Sistem informasi manajemen PT Unilever ada 3. Yang pertama yaitu IMC, Integrated Marketing Communication. Yang kedua yaitu CSR, Corporate Social Responsibility. Yang ketiga yaitu CRM, Customer Relationship Management. IMC atau Integrated Marketing Communication, atau bisa disebut sebagai strategi komunikasi pasar terpadu. Strategi ini berupaya untuk memadukan dan mengkoordinasikan semua saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan secara jelas, konsisten, dan berpengaruh kuat terhadap perusahaan dan produknya. IMC dalam arti yang sederhana adalah proses dari pengelolaan customer relationship atau hubungan pelanggan yang menggerakkan brand value. CSR, Customer Relationship Management, merupakan suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Contoh tanggung jawab yang dilakukan mulai dari melakukan kegiatan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, dan lain-lain. Manfaat dari CSR meningkatkan citra perusahaan, memperkuat brand perusahaan, mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan, dan juga membedakan perusahaan dengan pesaingnya. CRM atau Customer Relationship Management. CRM diartikan sebagai satu kesatuan penjualan, pemasaran, dan strategi pelayanan yang mencegah terjadinya aktivitas pekerjaan yang tidak terkoordinasi antar bagian dengan baik, dan itu tergantung pada aksi-aksi perusahaan yang terkoordinasi. CRM berkonsentrasi pada apa yang dinilai oleh pelanggan, bukan apa yang perusahaan ingin jual. Sasaran dari kerangka kerja bisnis CRM adalah menggunakan hubungan yang ada untuk meningkatkan penghasilan, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang baik, dan memperkenalkan konsisten. Kemudian proses dan prosedur channel yang replicable.
Sebelumnya perkenalkan, saya Ira Kusumawardani akan melanjutkan presentasi mengenai implementasi sistem informasi manajemen pada perusahaan PT Unilever Indonesia Terbuka. Yang pertama, yaitu implementasi dari IMC atau Integrated Marketing Communication. PT Unilever menggunakan strategi komunikasi pasar terpadu atau Integrated Marketing Communication. Strategi ini berupaya untuk memadukan dan mengkoordinasikan semua saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan secara jelas, konsisten, dan berpengaruh kuat terhadap perusahaan dan produk Unilever. IMC dimulai dengan persepsi pelanggan dan aktivitas pelanggan. IMC menggabungkan strategi seluruh bisnis dengan kebutuhan dan aktivitas dari pelanggan, mengkoordinasikan seluruh komunikasi bisnis dengan sebuah IMC mix atau promotion mix. IMC membuat pengadaan dialog dengan pelanggan, mengelola dan mengidentifikasikan data pelanggan. Berikut ini merupakan bagian dari penerapan IMC di perusahaan. Dari pertama, dari pengirim, manufacturers, wholesalers, dan retailers. Dalam menjalankan perannya, mereka menggunakan strategi IMC ini dengan promotion mix. Nah, IMC ini sasarannya untuk para receivers, para klien, customer, dan konsumen. Maka para sasaran ini akan memberikan sebuah feedback dari marketing, research, dan lainnya kepada perusahaan dan produk Unilever. Selanjutnya, prinsip dasar dari IMC sendiri adalah komunikasi. IMC berusaha memaksimalkan pesan positif dan meminimalkan pesan negatif dari suatu produk dengan sasaran menciptakan dan menyokong hubungan antar produk. Hubungan antar produk ini yang positif akan menghasilkan laba dan meningkatkan nilai dari pemegang saham perusahaan tersebut. Implementasi IMC pada PT Unilever paling banyak yaitu menggunakan media elektronik. Namun dalam kehidupan sehari-hari pun tidak hanya menggunakan elektronik, tapi juga melalui media cetak, sponsorship, dan mengadakan event-event seperti pada brand Unilever, Kecap Bango, Pepsodent, dan lainnya. Nah, jika perusahaan tidak dapat menyentuh hati setiap semua masyarakat, maka perusahaan tidak dapat berkembang pesat, sehingga iklan menjadi salah satu peran penting bagi perusahaan untuk mendapat keuntungan yang maksimal. Maka, makna dari iklan yang disampaikan perusahaan harus mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam pemasaran global pun, eksistensi dari perusahaan Unilever diperlukan dalam mengembangkan ide pemikiran baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Sehingga secara khusus PT Unilever ini harus bisa membuat brand design yang sangat menarik. Nah, maka PT Unilever mengadakan sebuah innovation treatment dalam setiap sesi langkah-langkah perusahaannya. Perusahaan Unilever dapat bersaing dengan pesaingnya baik di luar negeri maupun pesaing unggul dari dalam negeri. Perusahaan Unilever melakukan evaluasi terkait dengan strategi ini, yaitu melakukan 4 hal demi tetap memiliki citra baik pada konsumennya, antara lain dari branding, desain, technical printing, dan merchandising. Sehingga dengan cepat hal tersebut dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli dan mengonsumsi produk-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Unilever. Implementasi CRM. Dalam penerapannya, Unilever telah mulai menggunakan solusi Real Dialog pada tahun 2009, yaitu alat dalam panggilan pusat. Real Dialog menggunakan mesin linguistik menganalisis pelanggan di masing-masing kata dan kemudian menyediakan pusat kontak agen sehingga dengan mudah membaca tanggapan, mengontrol pesan, memberi jawaban lebih cepat, dan fokus dalam membangun hubungan. Karena Unilever Pusat mengantisipasi lonjakan volume email dari 800 konsumen yang dijadwalkan setelah implementasi, Real Dialog berhasil menjawab 90% dari semua pertanyaan konsumen. Real Dialog Unilever juga digunakan pada situs web. Manajer dapat bereaksi terhadap komentar konsumen online secara real-time. Real Dialog Manager ini akan meningkatkan nilai dari pelanggan dan akhirnya menghasilkan pendapatan karena mereka akan senang dengan layanan yang mereka rasakan dan mendapatkan informasi produk yang sedang mereka cari.
Dampak dari real dialog sangat cepat mencapai target atau informasi yang konsumen dapat dari Unilever. Implementasi CSR. Fokus Unilever adalah pemberdayaan masyarakat atau community development atau community empowerment melalui kerjasama bisnis dengan masyarakat lokal. Pada tanggal 31 Maret 2008, PT Unilever Indonesia melalui Yayasan Unilever Indonesia bersama mitra strategisnya diantaranya Badan Pengelola Lingkungan Hidup DKI Jakarta menjalankan program Jakarta Green and Clean. Salah satu kegiatannya mengolah sampah basah yang dahulu tidak berguna dapat diolah menjadi kompos yang dapat digunakan sendiri atau dapat dijual lagi. Sampah kering dapat diolah menjadi barang kerajinan. Program CSR bukan itu saja. Ada yang dilakukan oleh Unilever. Yang pertama, mencuci tangan dengan Lifebuoy. Dan yang kedua, program edukasi gigi dan mulut menggunakan Pepsodent. Yang ketiga, program kelestarian makanan tradisional oleh Bangau. Kelebihan dan kekurangan sistem informasi manajemen pada perusahaan Unilever. Yang pertama yaitu sistem CRM atau Customer Relationship Management. Kelebihan dari CRM yaitu yang pertama, servis yang lebih cepat. Yang kedua, mengurangi harga. Yang ketiga, memperbesar keuntungan. Yang keempat, mempunyai rasa memiliki. Yang kelima, meningkatkan koordinasi tim. Yang keenam, tingkat kepuasan pelanggan menjadi lebih tinggi. Dan yang ketujuh, meningkatkan loyalitas pelanggan. Untuk kekurangan dari CRM, yaitu adanya persaingan dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama, dan perusahaan tidak dapat bersaing dalam hal pemasaran karena minimnya SDM di bidang pemasaran. Yang kedua yaitu sistem IMC atau Integrated Marketing Communication. Kelebihan dari IMC yaitu yang pertama, perusahaan dapat mengontrol identitas merek produk mereka untuk memperkuat kedudukan perusahaan dalam menguasai pasar. Dan yang kedua, perusahaan dapat berkomunikasi dengan konsumen melalui komunikasi pemasaran. Kekurangan dari sistem IMC yaitu ketika sales promotion atau public relationship tidak dapat menyampaikan pesan yang positif terhadap pemasaran produknya, maka perusahaan tidak dapat menciptakan dan menyokong hubungan antar produk, membuat customer tidak tertarik dengan produk ciptaan perusahaan tersebut. Karena kunci kesuksesan dari sistem IMC yaitu sebuah komunikasi yang membangun. Sistem informasi manajemen pada perusahaan Unilever yang ketiga yaitu sistem CSR atau Corporate Social Responsibility. Kelebihan dari CSR adalah satu, mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan image perusahaan. Kontribusi positif pasti akan mendongkrak image dan reputasi positif perusahaan. Yang kedua, mereduksi risiko bisnis. Perusahaan mengelola risiko di tengah kompleksnya permasalahan perusahaan. Merupakan hal yang esensial untuk suksesnya usaha. Dan yang ketiga, yaitu mereduksi biaya. Banyak contoh penghematan biaya yang dapat dilakukan dengan melakukan corporate social responsibility. Misalnya, dengan mendaur ulang limbah pabrik ke dalam proses produksi. Selain dapat menghemat biaya produksi, juga membantu agar limbah buangan ini menjadi lebih aman bagi lingkungan. Untuk kekurangan dari sistem CSR, yaitu program CSR yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk lebih tepat, program CSR kelemahannya apa perlu dilakukan dengan pengadaan kegiatan kajian atau evaluasi terhadap program CSR yang telah dilakukan. Jika Unilever melakukan program CSR dengan tidak baik, maka perusahaan akan terancam kehilangan investor. Karena investor ingin melihat bahwa perusahaan tersebut aman untuk dijadikan bahan pertaruhan atau tidak. Ilustrasi proses produksi, proses pemasaran, dan proses rekrutmen karyawan. Yang pertama, pembelian materi baku dan penolong dalam produksi. Untuk sanggup mencatat materi baku yang digunakan dalam tiap pesanan, perusahaan memakai dokumen yang disebut bukti seruan dan pengeluaran barang gudang.
Dokumen ini diisi oleh bagian produksi yang diserahkan kepada bagian gudang untuk meminta materi yang dibutuhkan oleh bagian produksi. Kemudian, pencatatan biaya tenaga kerja. Dalam metode harga pokok pesanan harus dipisahkan antara upah tenaga kerja eksklusif dengan upah tenaga kerja tidak langsung. Upah tenaga kerja eksklusif dicatat dengan mendebit rekening barang dalam proses dan dicatat pula dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Upah tenaga kerja tidak eksklusif dicatat dengan mendebit rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kemudian, barang akan masuk ke Warehouse Management System atau WMS, yaitu sistem yang membantu stakeholder terkait pengelolaan pergerakan barang dari atau ke dalam luar gudang, sehingga dapat mempercepat proses lead time secara otomatis. Mengetahui semua transaksi inventory dan jumlah stok lebih cepat dan akurat secara real time. Dapat mengatur lokasi penyimpanan barang secara optimal, serta dapat melakukan alur distribusi dengan baik. Kemudian, barang akan didistribusikan melalui grosir, kemudian toko, dan sampai ke tangan konsumen. Bisnis proses penjualan PT Unilever. Aspek kunci yang pertama, memiliki sumber daya manusia yang ahli serta dapat menaikkan penjualan produk. Yang kedua, memiliki banyak pengguna atau pelanggan yang menggunakan layanan PT Telkom Indonesia. Inputnya, portofolio produk dan menambah varian untuk yang pertama. Untuk yang aspek kunci kedua, inputnya memperluas cakupan pelanggan. Kemudian diproses. Yang pertama, promosi produk dengan kampanye melalui masyarakat. Dan yang kedua, memperbanyak kampanye dengan cara mencuci tangan dan pelestarian makanan tradisional di sekitar. Kemudian outputnya dari aspek kunci yang pertama yaitu penjualan produk, dan aspek kunci yang kedua yaitu memenuhi permintaan di pelosok desa. Outcome-nya sama, penjualan dan nilai saham PT Unilever Indonesia meningkat.